kita lihat yang pertama Bapak Ibu, Muhammad Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, itu yang kita maksud adalah Nur Muhammad. Nah, di sini Rasul mengatakan, apa kata beliau? Inni Abdullahi wa Rasuluh wa inni la khatamun nabiyyin wa Adam bainal ma'i wat tin. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa inni la khatamun nabiyyin, dan aku ini adalah penutup sekalian para nabi. Wa Adam bainal ma'i wat tin. Adam baru antara air dengan tanah. Adam belum diciptakan, Adam belum dijadikan, tapi aku lebih dahulu ada daripada Adam itu. Ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka ketika Nur Muhammad itu belum ada Bapak Ibu, maka yang ada siapa sebenarnya sebelum adanya Nur Muhammad? Yang ada sebelum adanya Nur Muhammad itu adalah yang maha ada. Yang maha ada itulah yang disebut namanya dengan Tuhan, namanya adalah Allah. Namun Tuhan pada saat itu juga belum bernama Bapak Ibu. Dia masih dalam keadaan batin. Batin bukan berarti tidak ada. Batin dia ada, namun belum bisa dikenal, namun belum bisa diceritakan, namun belum bisa kita kaji dan kita bahas. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Insan itu. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Kenapa tidak bisa disebut, dikenal, dan diceritakan Bapak Ibu? Ya, karena dia masih dalam keadaan ghaibul ghuyub namanya. Nih. Ya, ghaib di dalam ghaib, kosong di dalam ketiadaan. Hah? Jadi ghaibul ghuyub, ghaib di dalam ghaib, kosong di dalam ketiadaan. Belum bisa disebut, belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan. Belum ada apa-apa Bapak Ibu. Belum ada nur di situ. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Karena nggak bisa disebut Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya ghaibul ghuyub atau kosong di dalam ketiadaan, atau disebut namanya kuni bil kuni, atau disebut juga namanya zatul mutlak, zatul bihal, zatul bahdi, wujud hakiki. Wujud hakiki. Kemudian wujud mutlak, zatul bihal, zatul bahdi, atau disebut juga namanya ghaibul ghuyub, atau namanya kuni bil kuni. Inilah yang kita katakan tidak bisa diceritakan, tak bisa dijelaskan, tidak bisa dianalisa, namun dia itu ada. Maka inilah yang dikatakannya, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa dia mengatakan dirinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Maka segala yang ada, segala yang wujud, awal akhir zahir dan batin, itu semuanya
terbit daripada diriku. Asalnya itu daripada diriku. Karena segala-galanya cuma Dia yang ada, Bapak Ibu. Dia yang qiyamu binafsihi. Dialah yang wahdaniyah itu. Maka disitulah Dia mengatakan, wa ahbabtu an wa'arafa. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Kalau aku ini adalah Allah, siapa yang menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang menjadi Allah? Dia ingin melihat dirinya di luar dirinya. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin melihat diriku di luar diriku, siapa aku sebenarnya. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Jadi Allah ciptakan sesuatu. Nah, ini bahasa syariat. Allah jadikan sesuatu. Allah ciptakan dan Allah jadikan sesuatu itu bukan dari diri yang lain. Tapi Allah ciptakan dan Allah jadikan sesuatu itu terbit daripada dirinya. Namun bahasa hakikatnya Allah tidak pernah menciptakan. Bahasa hakikatnya Allah tidak pernah menjadikan. Kalau Allah tidak pernah menciptakan dan menjadikan, lalu apa makna sebenarnya? Sebenarnya aku mentajalikan diriku. Aku ingin menzahirkan diriku. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Karena aku ingin melihat diriku di luar diriku, maka aku tajalikanlah dari diriku sendiri. Tajali dari diriku itu, itulah yang disebut namanya dengan nur. Nih, Bapak Ibu. Disebut namanya dengan nur. Nur itulah yang disebut namanya tajaliyatillah. Ya, nur ini yang disebut namanya tajalli Allah. Jadi untuk mudahnya kita memahami, kita coba menyikapi dan mengulasnya dengan bahasa syariat, bahasa tarikat, hakikat, dan bahasa marifat. Siapa nur itu yang sebenarnya? Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, nur ini kita gunakan dengan bahasa syariat. Kemudian kita gunakan bahasa tarikat. Kita pakai dengan bahasa hakikat dan kita pakai juga dengan bahasa makrifat. Ya. Dalam bahasa syariat, bawah nur ini, inilah yang disebut namanya dengan hamba Allah. Jadi dalam bahasa syariat, nur itu disebut namanya dengan hamba Allah. Kalau dalam bahasa tarikat, nur ini disebut namanya cermin Allah. Atau bayang-bayang Allah. Dalam bahasa hakikat, bawah nur inilah yang disebut namanya kenyataan Allah. Atau disebut namanya wujud Allah. Dalam bahasa makrifat, nur itulah yang disebut namanya dengan Allah. Maka disitulah Allah mengatakan, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian diriku. Hamba ini itu bahagian diriku. Bayang-bayang itu bahagian diriku tuh.
kenyataan itu juga bagian aku. Kalaulah hamba cermin kenyataan itu adalah bagian aku, sebenarnya ya akulah itu yang sebenar-benarnya. Karena aku cuma yang wujud secara mutlak. Ya, aku yang wujud secara mutlak, tidak ada wujud yang lain. Akulah yang dikatakan Tuhan itu, namaku Allah, innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan yang Tuhan itu aku. Jadi mana yang dikatakan Tuhan? Mana yang disebut namanya Rob itu? Yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Rob. Ini nih, yang kosong tuh Bapak Ibu, yang kosong tuh, yang tak bisa disebut, yang tak bisa diceritakan, yang tidak bisa dianalisa. Lalu bagaimana yang kosong ini bisa disebut, bisa dianalisa? Setelah dia mentajalikan dirinya. Ketika dia telah mentajalikan dirinya, menzuhirkan dirinya, tajali dan zuhirnya diri itu berupa nur, dan nur itu yang disebut namanya hamba Allah, nur itu yang disebut namanya cermin Allah, nur itu sebenarnya disebut kenyataan Allah. Disitulah kita bisa mengenal akan dirinya itu. Maka tajali dirinya itu, inilah yang kita kenal Bapak Ibu malam ini disebut namanya nur. Kapan dia disebut namanya Nur Allah? Kapan dia dikatakan namanya Nur Muhammad? Disebut Nur ini, Nur Allah, karena dia asalnya daripada diri Tuhan. Disebut namanya Nur Ilahi, karena asalnya daripada diri Tuhan itu. Jadi dikatakan namanya Nur Allah, disebut namanya Nur Ilahi, karena asalnya daripada dirinya. Yang dirinya ini yang kosong nih Bapak Ibu, yang kosong nih. Karena Nur ini asalnya daripada dirinya, maka Nur inilah yang disebut namanya Nur Allah. Lihat. Karena asalnya ini daripada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan disebut namanya Nur Muhammad? Karena Nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Nah. Jadi antara Nur Allah dengan Nur Muhammad itu satu juga orangnya. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah, satu diri, satu wujud. Jadi kita bisa memandang, kita bisa membaca, kita bisa mengenal, menceritakannya setelah dia wujud. Wujudnya itu yang dikatakan namanya nur. Maka nur itu kalau kita pahami Bapak Ibu, ya, jangan diartikan nur itu dengan cahaya. Nah, tak benar nanti kalau nur itu diartikan dengan cahaya. Ya, cukup dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Ya, nah, lihat cara memahaminya. Nur ini, ya ini tulisan nur, ini yang saya buat. Nah, nur ini maknanya adalah terang. Jangan cahaya diterjemahkan. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya itu adalah jelas. Jelas itu maknanya adalah nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud, itulah sebenarnya disebut nur itu.
Kalaulah segala yang wujud itu disebut nur, maka nur inilah yang disebut namanya kenyataan akan memandang diri Allah. Kalaulah nur itu adalah kenyataan tanpa memandang nur Allah, maka sebenarnya nur itulah sebenar-benarnya yang diri Allah itu. Itulah maknanya wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Aku jadikan nur itu sebenarnya adalah bahagian diriku. Bahagian diriku itu tiada lain aku, kata Allah. Sempurnalah dia. Nur itu yang disebut namanya dengan insan. Inilah yang dikatakan oleh Allah itu al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka yang dikatakan insan itu, inilah yang disebut namanya dengan nur. Karena insan itu penggunaan katanya tadi itu dengan bahasa syariat. Itu yang hamba Allah tuh. Kalau insan ini digunakan dengan bahasa tarikat, ini yang disebut cermin Allah. Kalau insan itu digunakan dengan bahasa hakikat, maka dia itu adalah tajalli kenyataan Allah. Kalau insan itu digunakan bahasa marifat, insan itulah yang sebenar-benarnya Allah. Wa sifatil ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maksudnya bahwa insan ini sebenar-benarnya ya aku, kata Allah. Karena akulah yang wujud secara mutlak. Aku cuma yang ada. Selain aku tidak pernah ada. Itu yang namanya nur itu. Maka setelah sempurna Bapak Ibu, Allah mentajalikan dirinya yang disebut namanya nur, maka disinilah berawalah cerita Tuhan. Baru mulailah cerita Tuhan. Awal dan mulainya cerita Tuhan itu baru diawali dengan menciptakan namanya Nabi Adam. Ini baru berawal cerita Allah itu dengan cara menciptakan namanya Adam. Maka Adam ini Bapak Ibu diciptakan dan dijadikan Allah daripada 4 anasir. 4 anasir Adam ini itu adalah tanah, air, angin, dan api. Itu maksudnya dari anasir tanah itu, inilah yang menjadi kulit dan daging pada Adam nih. Kalau kita buat Bapak Ibu ini, agak-agak Bapak Ibu kira-kiranya itu. Tanah itu yang akan menjadi kulit dan daging nyata pada lembaga Adam tuh. Air ini yang menjadi tulang pada Adam. Sedangkan angin ini yang menjadi urat. Api ini yang menjadi darah bagi Adam. Kalau Bapak Ibu memahami lebih dalam, di balik yang tersurat ada yang tersirat. Wa fi kulli ayatin zahrun wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zohirnya, ada makna batinnya, ada makna yang tersuratnya, ada makna yang tersiratnya. Makna yang tersirat, apakah tanah ini yang disebut namanya ya tanah yang berpasir, tanah yang berlumpur? Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tanah yang dimaksud itu bukan tanah berpasir, bukan tanah berlumpur. Ini yang dimaksud
adalah sifat kamalullah itu. Sifat kamalullah. Sifat kesempurnaan Allah. Ya. Sifat kesempurnaan Allah itu betul-betul nyata pada kulit dan daging ini ya. Maka kulit dan daging pada Adam itu, itulah tempat memandang nyatanya wujud daripada kamalullah itu, kesempurnaan Allah itu. Yang kedua, bukan air jomberan, bukan air aqua, bukan air yang turun di langit, yang mencurat dari bumi. Tapi ini maksudnya adalah sifat qaharullah. Ini yang maksud namanya sifat qaharullah. Sifat perkasanya Allah itu nyatalah pada tulang. Maka tulang ini tempat memandang nyatanya wujud sifat qaharullah itu. Kemudian yang ketiga, bukan angin timur, bukan angin barat, bukan angin sepoi-sepoi, tapi ini tiada lain adalah nyatanya sifat jamalullah. Sifat keindahan Allah. Dan yang terakhir itu adalah api. Nah, itu bukan api kompor maksudnya, bukan api pelita maksudnya itu. Akan tetapi yang dikatakan api itu maksudnya adalah sifat jalalullah. Sifat kebesaran Allah. Itulah rahasianya. Makanya kalau kita mampu memahami akan rahasia Adam, rupanya Adam itu tiada lain adalah nyatanya tempat memandang diriku. Adam itulah rupaku. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Nih. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu adalah gambaran daripada rupa diriku sendiri. Tidak ada rupa siapa-siapa. Dialah itu yang sebenarnya. Makanya Adam itu ada berapa huruf tuh Bapak Ibu? Apa tuh hurufnya? Alif, Dal, Mim. Alif itu maknanya Allah. Dal itu maknanya dalil. Mim itu maknanya Muhammad. Jadi Adam itu Allah, dalil Muhammad. Allah itulah bukti Muhammad tuh. Allah itulah bukti kewujudan Muhammad. Bukti Allah itu pada Muhammad, itu yang disebut namanya dengan Adam. Disitulah dikatakan Allah itu namaku, ya. Adam itu rupaku, Muhammad itu adalah wujudku. Insan itulah nama rahasia diriku yang tersembunyi. Yang 100 tuh Bapak Ibu itu yang disebut insan. Makanya dikatakan wa khalaqal insan ala suratir rahman. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu juga sesuai dengan bentuk gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Bapak Ibu. Makanya kalau kita uraikan ke bawah, Allah, Muhammad, Adam dan insan. Allah, Muhammad, Adam dan insan. Karena orangnya satu Bapak Ibu, maka dikatakan Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Makanya yang dikatakan Allah, rupa Muhammad, ya, itu tiada lain adalah zat, sifat, asma dan af'al.
Maka memandang af'alnya Allah tadi, ya, itu pada tubuh. Tubuh. Memandang asma Allah itu pada hati. Memandang sifat Allah itu pada ruh. Memandang zat Allah itu adalah pada sir. Maka untuk melihat afal Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah pada tubuh, hati, ruh, dan sir ini, yang disebut namanya dengan insan, itulah yang dikenal namanya dengan wujudullah. Itu nih, wujudullah, wujudnya Allah. Maka dialah yang ada, Bapak Ibu, semata-mata. Siapa yang wujud Allah itu? Wujud Allah itulah yang disebut namanya dengan insan. Sebenarnya insan itu tiada lain adalah yang dikenal namanya dengan Muhammad. Muhammad itu yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah min ibadi juz'an. Muhammad itulah tajalli Allah. Muhammad itulah bahagian diri Tuhan. Kalaulah Muhammad itu tajalli Allah dan bahagian diri Tuhan, maka Muhammad itu tiada lain aku itu, kata Allah. Maka disitulah Bapak Ibu untuk memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad. Karena nyatanya Allah, karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Namun orangnya juga satu tuh Bapak Ibu. Allah tuh dirinya, Muhammad itu wujud daripada dirinya. Esa Bapak Ibu. Tunggal yang tiada berbilang. Itu nur. Yang disebut namanya nur ilahi, yang disebut namanya nur Muhammad. Karena nur ilahi dan nur Muhammad itu esa dan tunggal, satu juga orangnya, tiada lain Tuhan itu sendiri, maka disebutlah namanya dengan Ahmad. Sebut namanya Ahmad. Ahmad itu artinya Allah, Muhammad itu maknanya Allah, Muhammad. Inilah yang dikenal. Dialah yang Ahmad, dialah yang Muhammad, dialah yang memuji, dia pula yang terpuji. Kenapa dia memuji, dia yang terpuji? Kenapa dia yang Ahmad, yang Muhammad? Karena dia cuma yang ada semata-mata. Dia berada di dalam kesendirian. Dia berada di dalam azalinya. Belum ada siapa-siapa Bapak Ibu. Itu dia disebut namanya Ahmad itu. Namun setelah nur itu telah zahir sebagai tempat memandang akan wujud dirinya, untuk mengawali cerita Tuhan yang disebut sandiwara Allah, maka zahirlah namanya Adam. Setelah Adam telah siap patungnya dibuat Bapak Ibu, sudah sempurna patung Adam, barulah di situ Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku hembuskan, aku tiupkanlah ke dalam patung Adam itu namanya ruh. Ruh itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad itu. Maka masuklah nur itu ke dalam batang tubuh Adam. Sama dengan pisau Bapak Ibu. Pisau ini belum ada sarungnya. Lalu dengan pisau ini kita buat sarungnya Bapak Ibu. Ini contoh aja, kias dan perumpamaan saja Bapak Ibu. Ketika pisau ini kita buat sarungnya, tentu sarungnya yang kita buat dari pisau ini sesuai dengan gambaran pisau. Setelah sarungnya siap, lalu kemana masuknya pisau ini Bapak Ibu? Pisau itu masuk ke dalam sarungnya tuh. Setelah Adam dicipta, setelah Adam dijadikan, maka ditiupkanlah namanya Nur. Karena Adam ini asalnya adalah nur,
Dan yang masuk adalah nur. Inilah yang dikatakan nur ala nur. Nur ala nur. Apa artinya ini? Cahaya di atas cahaya. Yang Adam ini asalnya adalah nur, yang masuk juga anak nur. Ini yang disebut nur ala nur, itu cahaya di atas cahaya yang menerangi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian batang tubuh Adam itu. Maka ketika nur ini telah masuk ke dalam batang tubuh Adam, pada saat itu Bapak Ibu, malaikat pun mengikuti Adam ini. Nah, kemana Adam berjalan, maka malaikat pun mengikuti belakang. Nah, tapi ketika itulah Adam bermohon bahwa nur itu mesti dipindahkan ke depan di wajahnya. Ketika nur itu dipindahkan ke depan di wajahnya, maka ketika itu pula lah malaikat pun sujud kepada Adam. Kenapa? Di dalam batang tubuh Adam itu telah ada namanya Nur Muhammad itu, Bapak Ibu. Ketika nur itu telah masuk ke dalam batang tubuh Adam, memenuhi sekalian rongga, ya, dan meliputi sekalian batang tubuh, maka wajah Adam itu bersih, Bapak Ibu, bening, kata Ibu Ita, glowing. Nah, bersih wajahnya, glowing. Kenapa? Di dalam batang tubuhnya ini ada namanya Nur Muhammad.